Kasihan banget lo ya. Hidup lo kejam, keras, nggak adil. Lo pernah nggak ngerasain gimana rasanya jadi gue? Ya kalau gitu stop bertingkah kalau dunia ini harus maklumin lo. Ada video lanjutannya nggak? Halo Slur. Nah, kita ketemu lagi yo di channel Pendongeng Film. Kali ini Mas akan ngedongengin lanjutan film Kisah Untuk Gary episode 5. Di episode 4 kemarin, Gary yang membela Dinda akhirnya berkelahi dengan Rio di belakang sekolah. Dikarenakan Rio ini telah melecehkan Dinda dengan cara menyebarluaskan video bugil yang ia rekam ke orang-orang. Akan tetapi Rio yang hampir kalah dengan Gary mengambil sebongkah batu dan menghantamkan batu itu ke kepala Gary hingga membuat kepala Gary ini berdarah dan ia pun tak sadarkan diri. Itulah ya sedikit cuplikan episode 4. Bagi yang belum nonton Kisah Untuk Gary episode 4, kalian bisa lihat di deskripsi karena Mas sudah mencantumkan linknya di sana ya. Ya udah, daripada kakean bacot, kita langsung simak saja alur cerita film Kisah Untuk Gary episode 5 ini. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe channel ini, tolonglah ya di subscribe biar Mas makin semangat ngedongengin film untuk kalian. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Kalau sudah duduk yang rapi, sediakan tisu basah, kencangkan tali cawet, dan kita putar videonya. Di episode 5 ini, Gary terlihat sudah mulai gak sadarkan diri akibat dihantam batu oleh Rio. Hal itu membuat Dinda histeris melihatnya. Teman-temannya pun merasa panik dan mereka berusaha membawa Gary ke rumah sakit setelah baku hantam dengan Rio. Jia yang histeris melihat kejadian itu tiba-tiba menghampiri Dinda dan menyalahkannya karena akibat dirinya lah Gary seperti itu. Ikut ibu kanan. Dinda pun lagi-lagi dipanggil ke kantor BP dan dia mendapat ultimatum keras dari sekolah. Dinda yang panik langsung pergi ke rumah sakit dan di sana semua teman-temannya dan Kak Iren sudah menunggu Gary di rumah sakit. Dinda yang merasa bersalah berusaha masuk ke ruangan Gary tapi dihentikan oleh Kak Iren dan langsung menenangkannya. Tak lama kemudian Kak Iren berkata kepada Dinda dan yang lainnya bahwa dia harus pulang dulu karena Lucy kasihan jika ditinggal terlalu lama di rumah. Dan dia pun menitipkan Gary ke Dinda. Budi dan Adit pun juga berniat pergi untuk membalas dendam ke Rio karena sudah melukai Gary. Namun di sini Dinda mencegahnya yo. Beberapa saat kemudian, Jia datang ke rumah sakit dan langsung mengelabrak Dinda dan berkata kalau Dinda adalah pembawa sial. Namun Raini yang melihat itu langsung membawa Jia keluar. Semua teman-teman Dinda kemudian membantu Dinda dengan menyuruh semua murid di sekolah yang mempunyai video Dinda tanpa busana untuk menghapusnya. Namun di sini Dinda sudah gak peduli lagi sama hal itu. Yang ia pedulikan hanya keadaan Gary saat ini. Gue udah bener-bener gak peduli soal video itu. Malamnya dokter mengatakan kalau operasi Gary berjalan dengan lancar dan kondisinya pun berangsur membaik. Akan tetapi Gary belum sadarkan diri. Kak Iren pun menyuruh Dinda untuk pulang saja. Namun Dinda menolak dan menyuruh Kak Iren saja yang pulang karena kasihan jika Lucy ditinggal terlalu lama. Akhirnya Dinda lah yang menjaga Gary di rumah sakit. Pagi harinya Dinda terbangun karena kehadiran suster yang akan memeriksa Gary. Tak lama setelah itu Dinda mendapat telepon dari Kak Iren. Kak Iren meminta Dinda untuk pergi ke sekolah untuk menyelesaikan masalahnya dengan Rio. Sebelum pergi ke sekolah, Dinda mencium kening Gary dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Gary. Di sekolah, Rio dan orang tuanya sudah berkumpul yo, beserta Kak Iren, Dinda dan kepala sekolah. Di sini Kak Iren ingin melaporkan Rio ke polisi karena tindakan kriminalnya terhadap Dinda dan juga sudah mencelakai Gary. Tapi kepala sekolah dan orang tuanya Rio memohon agar masalah tersebut jangan dibawa ke ranah hukum dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Namun Kak Iren menolak dan tetap ingin membawa masalah ini ke jalur hukum agar menjadi efek jera bagi Rio. Dan Gary sekarang sedang berjuang untuk sadar diri. Kamu sudah memberikan Dinda trauma seumur hidupnya. Saya tetap membawa masalah ini ke kantor polisi. Setelah selesai dengan masalah itu, Kak Iren mendapat kabar dari rumah sakit kalau Gary sudah sadarkan diri. Tapi di sini Dinda disuruh pergi duluan ke rumah sakit karena Kak Iren harus menjemput Lucy terlebih dahulu. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat Raini yang sedang menemani Gary di ruangannya. Dinda yang melihat mereka berdua sedang ngobrol akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Dinda yang sedang bersedih tiba-tiba dilabrak oleh pacar Rio karena dialah yang menyebabkan Rio di penjara.
Tak sampai di situ saja, si Ji yang datang pun kembali mendoktrin Dinda dengan mengatakan kalau Dinda pembawa sial bagi Gary dan semua orang yang mendekatinya. Saat Dinda terluntang-lantung dengan kesedihannya, Dinda berpas-pasan dengan Raini. Dan di sini Raini mengajak Dinda untuk menemui Gary. Namun Dinda nggak menghiraukannya, lur. Dinda pun pergi menyusuri jalan yang terlihat sangat sedih, yo. Ia memikirkan apa yang terjadi selama ini. Dan Dinda merasa kalau dia adalah seorang yang pembawa sial. Lu masuk ke kamar gue. Lu masang kamera di kamar gue. Gary pun akhirnya bisa pulang ke rumahnya. Saat pulang ke rumah, Gary disambut oleh Lucy dengan sangat bahagia, yo. Kairen pun tampak heran dan bertanya mengenai Dinda yang gak pernah datang lagi. Lalu Gary pun menghubungi Dinda dan bertanya mengapa Dinda gak pernah datang. Dinda pun berkata kalau dia sudah capek dengan hidupnya karena dirinya lah semua orang terkena masalah. Dinda di sini pun mencoba bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Sontak hal itu membuat Gary terkejut, tapi di sini Gary mencegahnya dengan mengatakan kalau mau bunuh diri itu tunggu dia sampai di sana dulu. Lalu Dinda pun disuruh men-Sherlock lokasinya saat ini. Lu serius? Bentar. Ini lu seriusan di jembatan? Sherlock dong. Sesampai Gary di tempat Dinda, Dinda pun lalu meminta saran ke Gary bagaimana cara bunuh diri yang gampang. Ini bunuh diri tinggal lompat aja pakai cara-cara segala, yo. Kemudian Gary mengambil seutas tali dan mengikat lengannya, yang kemudian mengikat juga lengan Dinda. Gary berkata kalau Dinda mau lompat, Gary pun akan ikut bersamanya. Dinda pun kebingungan dengan sikap Gary dan gak jadi loncat. Yang pada akhirnya Gary pun membujuk Dinda dengan mengajaknya makan untuk meredakan situasi. Lo labil banget jadi cewek, lo jadi lompat apa enggak? Ya gue emang mau lompat. Yaudah kita makan dulu, ngobrol-ngobrol. Kalau udah kenyang, terus lo masih pengen lompat, yaudah kita lompat bareng-bareng. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba saja kepala Gary terasa sakit. Dan Dinda yang merasa khawatir langsung memberi perhatian ke Gary. Gary yang saat itu merasa diperhatikan Dinda, dia pun bertanya kenapa Dinda nggak pernah datang menjenguknya di rumah sakit dan malah Raini yang menemaninya. Padahal Gary berharap kalau Dinda lah yang di sana. Kemudian Dinda pun hanya tersenyum. Padahal lur, saat Gary tak sadarkan diri, Dinda lah yang senantiasa menjaganya. Dinda pun berkata kalau dia pembawa sial untuk Gary. Namun Gary membantahnya dengan berkata bahwa dia tidak pernah dipaksa untuk menolong Dinda. Lalu Gary pun bertanya ke Dinda tentang hubungan pura-puranya mereka itu. Dan Dinda ingin kalau hubungan itu diakhiri saja karena dia nggak mau lagi melihat Gary terluka. Tapi hal itu ditolak Gary, yo. Gary beralasan kalau keputusan itu tidak bisa diambil dari satu pihak saja. Sekarang lo maunya gimana? Gue mau putus. Gak bisa. Gak bisa dibatalin sepihak. Dinda pun tetap memohon kepada Gary untuk mengakhiri hubungan tersebut. Dan pada akhirnya Gary setuju dengan satu syarat, yaitu Dinda harus bermain piano dan menyanyikan sebuah lagu untuk dirinya. Dinda yang ingin putus dengan Gary akhirnya menerima syarat tersebut dan kemudian pergi menuju ke sebuah piano di kafe itu dan mulai memainkan piano tersebut. Di sini sebenarnya Gary memberikan syarat itu karena Gary mengira kalau Dinda gak bisa nyanyi dan gak bisa bermain piano, yo. Tapi ternyata Dinda bisa memainkannya dan juga bisa bernyanyi, lur. Hal itu tentu membuat Gary terkejut. Namun karena syarat sudah ditetapkan dan Dinda juga sudah memenuhi syaratnya, akhirnya mereka berdua pun putus. Lo beneran bisa main piano? Dan episode ini pun ditutup dengan berakhirnya hubungan Dinda dan Gary. Dan di sekolah, sikap Dinda pun kemudian berubah cuek ke Gary dan mulai menjauhinya. Dan pada akhirnya kisah untuk Gary episode 5 ini pun bersambung. Oke lur, mungkin sekian alur cerita kisah untuk Gary episode 5 ini ya. Dan bagi kalian yang suka dengan kisah untuk Gary ini, silahkan ditunggu episode berikutnya di channel Pendongeng Film. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.